Jelas lah, umur 25 boy. Lu lihat nih foto gua tahun 2015 waktu gua masih dihinain orang, waktu gua masih miskin. Gua berani jamin umur 25 cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini biasa, punya rumah biasa. Jam sekecil ini 7 miliar. Mampu nggak bos? Sombong banget sih bang? Iya nggak apa-apa gua sombong, yang penting gua tidak merendahkan orang. Gua membanggakan diri gua sendiri, gua menyombongkan diri gua sendiri nggak apa-apa. Soalnya umur 25 cuman gue yang punya jam 7 miliar, yang lain nggak ada yang punya, gimana dong? Ya walaupun gue orang paling kaya, jam tangan gue bisa ngebeliin rumah kalian satu RT, tapi gue tetap di kanan. Gue lagi di ruang interogasi. Ayo, sini hujat gue. Ini terjadi udah berkali-kali. Cuman sekarang emang hujatannya yang paling gokil sih. Anginnya yang paling kenceng. Wajar, mungkin karena gue udah mulai naik ya. Dulu kan gak semua orang tahu Indra Kents. Gue selalu ingetin ada risiko trading, harus bikin trading plan, money management, target profit dibatasin, loss juga dibatasin. Tuh ada yang bikin video tuh banting-banting laptop tuh ya. Langsung gue sebutin aja nih, gak apa-apa lah. 540 juta katanya dia lossnya. Pertanyaannya gimana caranya? Jadi ini masalah regulasi yang akhirnya digoreng-goreng. Akhirnya dianggap kita afiliasi penipu. Padahal persentase afiliasi katanya 70-30. Jadi kalau lu deposit 1 juta 30, lu loss 700.000 sama gua. Ini gampang, untuk membuktikan ini gampang. Bikin aja link afiliasi, daftar aja sendiri. Saya sebagai user, yang perlu dicatat semua orang bisa mendaftar di sana. Semua orang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mau dia untung ataupun rugi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetapi kan di sini seolah-olah saya yang membuat rugi, padahal kan itu tidak. Yang benar adalah semua orang bisa menggunakan, untung maupun rugi tanggung jawab masing-masing. Tapi kan nama saya dirugikan di sini karena dianggap mempromosikan sesuatu yang berbau judi. Padahal binary option tidak masuk ke dalam kategori 303, sebenarnya bukan judi. Cuman kan isu-isu yang beredar di laptop ya, itu 540 juta, kronologinya seperti apa? Itu kan lo pasti deposit dulu 10 juta, terus loss langsung deposit lagi, terus loss deposit lagi, jadi total 540 juta kan? Nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Mana diajarin trading plan, harus cut loss, jangan tamat. Lu yang tamat, kok gue yang disuruh tanggung jawab. Profit gak dibagi, loss dimaki. Tapi kalau kemarin profit tuh ya, pasti diem-diem aja tuh si Kang Bewok banting laptop tuh, diem-diem aja tuh laptopnya udah ganti jadi MacBook tuh. Kalau profit tuh, ini karena loss aja, makanya ribut, berisik, minta ganti rugi. Coba profit nih, sebulan 600.000 om di TikTok. Oh iya betul. Orang lain belum tentu bisa loh. Macam-macam lo ya, gue beli lo nanti ya. Murah banget. Jadi 73 miliar dalam waktu beberapa bulan saja. Kok bisa? Dengan ini beredar di sosial media dan sangat viral sekali. Lihat saldonya 73 miliar atau setara dengan 90 BTC. Wow, banyak banget ya. Dan banyak jumlah uang ini dia dapatkan dalam waktu beberapa bulan saja dengan cara membeli koin-koin ini. Ini disebut dengan shitcoin atau koin micin guys. Profit yang didapatkan dalam waktu beberapa bulan itu bisa sampai puluhan ribu persen. Puluhan ribu persen guys. Artinya bisa sampai 100 kali lipat ke atas guys. Memang benar-benar luar biasa sekali. Yang beli di awal sih enak ya, profitnya akan gede, tapi yang beli di tengah mungkin masih profit dikit. Yang beli di akhir ketika hype-nya sudah mulai turun, dia akan rugi sangat banyak guys. Jadi pertanyaannya boleh beli atau tidak bang? Ini sih kembali ke pilihan masing-masing. Kalau gue sih tidak mau beli koin-koin seperti ini ya guys. Tapi kalau kalian beli masih di awal, kalian adalah orang pertama yang tahu tentang informasi shitcoin ini, koin-koin micin ini, ya boleh saja beli aja. Kalian pasti untung. Tapi kalau udah terlambat, duit kalian gaji cuma 5 juta, makan di restoran bintang 5, makan di tempat mewah. Iya bener bang, gaji gue cuma 5 juta, tapi gue bagi-bagi tuh. 1 juta buat bayar kosan, 1 jutanya lagi buat ngasih nyokap, 1.500.000 buat makan sebulan, 500-nya buat nabung, 500-nya lagi buat ngasih adek, 500.000-nya lagi buat ngumpulin tuh makan di restoran mewah ya kan, buat jajanin pacar, bener nggak ya? Ya kan, patungan kita kan restoran mewah kan? Aku doang. Tuh, masih bisa bang, masih bisa gaji 5 juta. Indra! Nih. Pegang. Ini bukan dia, jangan keras-keras megangnya. Jangan keras-keras, Jangan kasihan. keras-keras megangnya. Engkau, jangan dekat, engkau. Ini aja kamu dia potong dia sumpah. Woi. Bantu saya padanya gua ini enggak bisa.
Ya, selamat siang para Tribuners. Kembali lagi dengan saya Gokas Viseli, reporter Tribun Medan, yang dimana saat ini saya sedang berada di Jalan Amir Hamzah di Kecamatan Medan Barat, dimana tepat di depan hadapan saya ini adalah kantor dari salah satu Crazy Rich asal Medan, yakni Indra Kents. Ini tepat ya di samping Cokup ya. Mungkin para pendengar sekalian juga sempat melewati ataupun melintasi dari jalan ini, dan dapat dilihat inilah suasana kantor Indra Kents. Kabarnya juga di sini menjadi tempat pelatihan dari Indra Kents untuk mengajarkan para murid-muridnya terkait dengan trending. Ya, adapun ya para tribuner sekalian, Indra Kents kini itu sedang diperiksa ataupun akan segera diperiksa oleh Mabes Polri terkait dengan dugaan investasi bodong melalui aplikasi Binomo. Nah, adapun suasana kantornya pada siang hari ini dapat terlihat pagarnya tertutup rapat ya, dan tidak ada sapam. Tadi kita coba untuk panggil juga tidak ada orang yang menyahut, tapi di dalam terlihat di garasi mobil terbuka ya. Ya, adapun para tribuner sekalian, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri segera menjadwalkan sebenarnya untuk pemeriksaan Indra Kents terkait dengan kasus investasi bodong aplikasi Binomo itu pada pekan depan. Nah, adapun pengacara Indra Kents itu menyatakan bahwa Indra Kents akan siap dipanggil dan diperiksa oleh polisi, bahkan dia akan bersikap kooperatif untuk mengikuti panggilan dari pihak Mabes Polri. Kuasa hukumnya yang bernama La Rosa itu mengatakan pihaknya menyerahkan seluruh kasus ini sepenuhnya di tangan kepolisian, dan Indra Kents memastikan bahwa dia akan taat hukum. Indra Kents berjanji di dalam kasus ini ada 8 orang kan yang melaporkan dia terkait investasi bodong tersebut. Dia akan tetap menjalani proses hukum yang berlaku bagaimanapun itu agar keadilan tetap ditegakkan. Adapun diketahui Indra Kents menjadi terlapor di Bareskrim Polri terkait kasus investasi bodong aplikasi Binomo yang ternyata masuk golongan judi online, dan Bareskrim akan segera memanggil Indra Kents untuk diperiksa. Adapun para tribuners terkait dengan Indra Kents selain dari pihak Mabes Polri, sebenarnya rupanya dari pihak Polda Sumut juga sempat memanggil Indra Kents selama 2 kali, namun tidak dihadiri oleh Indra Kents. Mungkin ada kegiatan lain ataupun hal-hal lainnya, sengaja ataupun tidak sengaja. Namun hal tersebut karena ada korban berinisial RA yang melaporkan aplikasi Binomo ke Polda Sumut karena merasa ditipu atas kehadiran dari Binomo tersebut. Nah, adapun salah satu nama yang dipanggil oleh pihak Polda Sumut adalah Indra Kents. Namun sejak tahun 2020 ya ini dilaporkan, dan sampai saat ini masih berlangsung sebagai tahap penyelidikan. Tapi 2 kali dipanggil Indra Kents masih belum bisa datang, dan dari pihak Polda Sumut mengatakan terakhir untuk pemanggilan ke depan masih belum diketahui. Hanya saja sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Nah, sedangkan proses yang ada di tingkat Mabes Polri
Itu Doni Salmanan dan semua afiliator binary option, kalian harus diproses secara hukum karena kalian telah menjerumuskan banyak orang, kalian telah menipu banyak orang. Kalian adalah afiliator dan bukan trader. Hanya saja kalian menipu, kalian memanipulasi sehingga kalian dianggap seorang trader karena kalian membohongi banyak orang. Padahal kalian bukan trader, kalian adalah afiliator yang menipu orang, menjerumuskan orang, sehingga setiap orang yang loss, setiap orang yang kalah, yang sudah dibantai dalam aplikasi itu, kalian mendapat bagian 70%. Itu benar-benar sadis. Sadis, hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab.